Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bagaimana kabarnya para mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita optimalkan dalam rangka kebaikan. Menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita masih berbicara tentang psikolinguistik. Dan pokok bahasan kita yang terakhir ini adalah tentang peran bahasa dalam hegemoni politik dan sosial budaya. Baik, kita belajar bahasa sudah sangat banyak, ya, sudah sangat sering kita jelaskan tentang definisi-definisi bahasa, bahwa bahasa itu adalah al-aswat yu'abbiru kullu qaumin an aghradihim. Aswat adalah sistem bunyi bahasa yang memiliki sistem yang arbiter, yang memiliki ciri-ciri yang kemarin kita sebutkan ada 9 atau 10 ciri itu. Tapi paling tidak kalau dalam kajian linguistik bahwa bahasa itu kan difahami sebagai sebuah bunyi lambang, ya, bunyi lambang atau sistem lambang yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki wilayah kajian sendiri, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil bicara tentang bunyi, maka nanti muncullah ilmu tentang ilmu aswat atau fonologi. Lalu akan lebih besar lagi bicara tentang morfem, ya, bicara tentang binyatul kalimah, membentuk sebuah kata, ilmu morfologi atau ilmu sorfi. Lalu kata-kata nanti membentuklah satu tadi morfem tadi membentuk satu kata, maka kita bicara tentang leksikologi. Kemudian belum lagi kita dari kata, kemudian atau kumpulan kata yang memiliki makna, maka nanti bahasan tentang frase. Frase kita kenal dalam bahasa Arab dengan tarkib, ada tarkib na'ti, tarkib idhafi, tarkib badali, dan seterusnya. Lalu kemudian susunan kata dalam sebuah kalimat, ya, atau struktur kalimat, struktur kata di dalam kalimat. Maka ada ilmu sintaksis atau ilmu an-nahwi. Atau mungkin ada makna-makna yang tersembunyi, maka nanti ada kajian tentang semantik. Ada tanda yang harus kita pelajari, ada nanti ilmu tentang semiotik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah kajian bahasa. Dan disitulah kemudian ranah bahasan tentang bahasa itu bisa digali, walaupun itu sesungguhnya masih menggali bahasa dengan dirinya sendiri. Dalam kajian bahasa namanya kan pure linguistik atau linguistik murni. Nah, tetapi bahwa kajian terhadap bahasa, ya, pemikiran dan peradaban. Jadi bahasa, kemarin sudah ada tema tentang bahasa dan pikiran. Bahwa bahasa berpengaruh terhadap pikiran, pikiran berpengaruh terhadap bahasa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bahasa mempengaruhi pikiran dan pikiran berpengaruh terhadap peradaban. Karena bagaimanapun juga bahwa peradaban tidak mungkin akan bisa berkembang tanpa berkembangnya pemikiran. Pemikiran tidak akan mungkin bisa menjadi semakin meningkat kecuali kalau bahasanya pun juga meningkat, bahasanya juga semakin berkembang dan sebagainya. Maka disinilah kemudian hubungan antara bahasa, pemikiran, dan peradaban menjadi sebuah simbiosis mutualisme, hubungan saling ketergantungan yang membentuk sebuah peradaban besar. Tetapi di samping ia sebagai bagian dalam kehidupan manusia, tetapi bahwa bahasa yang kita pakai itu seringkali syarat akan berbagai kepentingan antara pihak yang berkuasa terhadap pihak yang dikuasai. Ya, saya ulangi, bahasa yang kita ucapkan seringkali akan berdampak, ya, atau akan memiliki berbagai kepentingan antara pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai. Yang karena itulah maka bahasa sesungguhnya ketika kita bicara bahasa, kita tidak hanya sekedar bicara bahasa saja. Bahasa itu berhubungan dengan sosial, bahasa berhubungan dengan politik, budaya, sejarah, seni, agama, dan lain sebagainya. Nah, itulah istilahnya apa ya? Kekuatan bahasa. Saya tidak terlalu panjang berbicara di sini, langsung kita menukik bahwa betapa bahasa juga memiliki peran terhadap hegemoni politik. Ya. Politik atau politisasi. Ya. Politisasi dalam bahasa itu seringkali juga digunakan. Siapa itu? Tentu politisi. Jadi politisi
memerankan peran politisasi, ya. Tentu politisi dan penguasa, ya, melakukan politisasi bahasa dalam membangun dan mempertahankan kekuasaannya, ya. Itu. Politisasi bahasa yang paling kentara, jadi sering dipergunakan oleh penguasa dalam memberikan label-label tertentu. Ya, ini sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Kalau dulu di masa Orde Baru, karena Ustadz sejak kecil sampai selesai kuliah presidennya cukup satu, hanya Pak Harto. Masanya juga satu, masa Orde Baru. Setelah itu nanti berganti masa reformasi, masa-masa yang lain, dan sekarang kondisi semakin tidak jelas seperti sekarang ini. Nah, ketika dalam kondisi, misalnya kita ambil aja kondisi Orde Baru, ada kata-kata, bahasa-bahasa yang dimunculkan, yang dipolitisasi, atau bahasanya dulu dipolitisir, untuk kepentingan siapa? Kepentingan penguasa. Ada istilah ekstrim kanan. Jadi kalau ada orang-orang ulama, agamawan, tokoh-tokoh agama yang secara kritis memberikan penilaian terhadap pemerintah, disebut sebagai ekstrim kanan. Mereka nanti yang ingin merongrong, misalnya kalau dulu pernah disebut dengan ada OTB, organisasi tanpa bentuk. Bahkan Papua Merdeka dan Aceh Merdeka itu sudah bergaung, sudah sejak Orde Baru dulu, disebut dengan ekstrim kiri. Ada yang disebut dengan anti Pancasila, disebut dengan subversif, disebut dengan anti pembangunan, provokator, dan lain sebagainya. Tadi nama-nama seperti yang kita katakan tadi, OTB, organisasi tanpa bentuk, GPK, gerakan pengacau keamanan. Bahkan dulu ada istilah-istilah yang disematkan kepada orang-orang tertentu. Ada ninja, ada makar, fundamentalis, ada kelompok Islam, kelompok nasionalis, dan sebagainya. Itu sekali lagi kata-kata yang memang disiarkan, dipropagandakan, dan dilabeling pada orang-orang tertentu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa penguasa Orde Baru telah menjadikan bahasa sebagai subordinat dari kekuasaan politik yang tercermin dalam pembangunannya. Bahwa kalau semua berbicara tentang niat kebaikan, tentu selalu ada saja niat kebaikan. Tetapi bahwa niat baik sesungguhnya tidak sekedar dengan sebuah niat kebaikan, tetapi cara yang dilakukan juga harus cara yang baik. Nah, labelisasi dengan istilah-istilah yang dalam tanda petik agak minor itu seringkali kemudian merugikan di berbagai pihak. Ada tokoh-tokoh yang sesungguhnya dia itu secara konstruktif, dia memberikan penilaian terhadap negara, tapi kemudian dia dicap sebagai misalnya anti kemapanan, ya, dicap sebagai kelompok-kelompok anti pembangunan dan lain sebagainya. Jadi stigmatisasi itu sesungguhnya sudah mulai ada, bahkan bukan hanya sekarang, bukan hanya saat Orde Baru, saat Orde Lama, bahkan ketika Indonesia baru merdeka pun sudah ada. Nah, kita berbicara dulu tentang kategorisasi ideologi kebahasaan. Jadi ideologi kebahasaan itu ada paling tidak ada tiga atau empat, ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4, ya, ada 4. Kategorisasi ideologi kebangsaan yang digunakan oleh kelompok kekuasaan. Yang pertama adalah bahasa berdimensi satu. Nah, bahasa berdimensi satu. Jadi suatu ideologi kebahasaan yang menuntut orang menyatakan sikap dan pikirannya harus sama. Semua diseragamkan, pemikirannya harus sama. Ketika ada instruksi harus mengatakan siap 86, lakukan semua apa yang diperintahkan. Ini namanya ideologi ideologi kebahasaan, dimensi satu, bahasa berdimensi satu. Kalau tidak gimana? Kalau tidak sama gimana? Kalau tidak sama maka dicap anti Orde Baru, anti kemapanan, anti pembangunan, bahkan anti Pancasila. Jadi kata-kata anti Pancasila itu sesungguhnya sudah bahasa klise, sudah basi bagi kita. Apalagi bagi aktivis-aktivis, labeling atau cap-cap semacam itu sesungguhnya sudah lagu lama. Itu sudah memang stigmatisasi atau labeling negatif terhadap tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintahan itu seringkali dipakai, atau dengan bahasa lain, bahasa selalu digunakan menjadi senjata untuk melabeli tokoh-tokoh tertentu dalam tanda petik untuk memberikan stigmatisasi negatif pada tokoh tadi. Disitulah kegunaan kekuatan bahasa. Kalau ia digunakan oleh penguasa yang zalim, maka dia akan semacam itu.
Kemarin Ustaz pernah menyampaikan bahwa bahasa itu kan ibarat pisau. Dia bisa digunakan untuk mengupas bawang, untuk bisa merajang sayuran, dan seterusnya. Tetapi dia juga bisa untuk melakukan pembunuhan dan bahkan mutilasi. Seperti itu. Yang kedua adalah, jadi kategorisasi ideologi kebahasaan. Yang kedua adalah Orwellianisme bahasa. Dalam konteks ini adalah teknik penyatuan dua pengertian yang sebenarnya bertentangan, sehingga perbedaan antara yang benar dengan yang salah menjadi kabur. Nah, ini prinsip remang-remang, ya. Bahasa dibuat remang-remang. Dan ini apa namanya? Ini analisis yang kita lakukan seringkali analisis terhadap Orde Baru, tapi ternyata sampai sekarang pun ternyata masih dipakai. Satu contoh. Jadi perbedaan yang benar dan yang salah itu menjadi kabur. Perbedaan yang benar dan yang salah menjadi kabur. Misalnya, sikap demokratis itu dipakai istilah kritik konstruktif atau kritik membangun. Jadi kalau ada orang melakukan apa namanya, maunya penguasa agar dia dibilang demokratis, maka kemudian slogan propaganda, mari kita melakukan sikap demokratis dengan cara melakukan kritik-kritik yang konstruktif atau kritik yang membangun. Itu dengan makna jadi bahwa mereka yang melakukan kritik dalam artian nanti sampai terhadap kebijakan dianggap kritik destruktif, kritik yang tidak membangun, kritik yang anti kemapanan, kritik yang anti pembangunan, kritik yang melakukan makar dan seterusnya. Itu sudah sejak dulu begitu. Jadi kalau sekarang mungkin begini ya, kalau ada orang mengatakan kita itu harus jujur, tapi ternyata banyak sekali berita-berita yang ditutupi. Kita harus peduli kepada masyarakat, tapi ketika ada bencana diam saja. Jadi kan kabur. Di satu sisi meneriakkan sebuah kebaikan, di satu sisi kebaikan yang ia ucapkan tidak dilakukan. Ini kalau bahasanya mubalik, misalnya sikap-sikap yang remang-remang, sikap-sikap kemunafikan. Orang memijak di satu sisi untuk mendapatkan keuntungan, di satu sisi dia memijak yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang lain. Nah, itu terjadi juga. Bahkan sekarang itu juga kalau kita mengamati, dan memang begitulah tabiat kekuasaan yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk legitimasi kekuasaannya. Pemerintah meminta dikritik misalnya. Sehingga kemudian tersebar bahwa pemerintah kita itu demokratis, pemerintah kita itu tidak anti kritik, pemerintah kita itu menghendaki masukan dari masyarakat. Begitu pemerintah nanti dikritik, bukan pemerintah yang nanti akan menangkap, tetapi ada ormas-ormas tertentu yang mempermasalahkan. Saya tidak mengatakan bahwa ormas itu kemudian itu kaki tangan atau kepanjangan dari penguasa, tetapi paling tidak ending dari semuanya adalah bahwa apa yang dinamakan dengan sebuah kritik yang konstruktif tidak pernah terjadi. Karena sekali lagi bahwa kondisi itu sosiokultur itu bisa dibuat. Yang karena itulah maka salah satu jadi bahasa menjadi salah satu alat untuk bisa menghegemoni, untuk bisa melanggengkan kekuasaan. Ini harus kita pahami. Yang ketiga kategorisasi ideologi kebahasaan itu, yang ketiga adalah bahasa takut-takut. Nah, bahasa takut-takut apa? Jadi bahasa yang diucapkan masyarakat yang memiliki kepanutan monoloyalitas terhadap berbagai instruksi yang dilambangkan melalui simbol bahasa. Sehingga kemudian nanti ia menjadi corong, ia menjadi speaker bagi penguasa, ia menjadi penyambung lidah dari kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah bahasa menyembunyikan pikiran. Ya, kategorisasi yang keempat adalah bahasa menyembunyikan pikiran. Artinya bahwa bahasa bukan lagi sebagai alat menyatakan pikiran, tapi di balik pikiran terdapat kepentingan yang memanipulasi bahasa itu sendiri. Nah, memang ya inilah kekuatan bahasa. Bahasa itu bisa ditebar untuk menyiarkan kebencian. Bisa Kak? Bisa. Ujaran-ujaran kebencian sekarang begitu banyak. Disebut dengan warmongering, warmongering.
atau kemudian bahasa atau propaganda sebagai sarana pembusukan nama baik seseorang. Bahasa digunakan sebagai atau dalam perang media dan memanipulasi fakta-fakta. Fakta-fakta. Kalau ada pesaing, lalu pesaing itu berhasil, tidak pernah ada kata-kata yang muncul apresiasi kayak atau apa, tidak pernah. Tapi sementara kalau ada nanti kesalahan yang sedikit, maka kesalahan itu kemudian di framing dan kemudian dibesar-besarkan, dan inilah kekuatan kata-kata. Karena itu memang saya menjadi sadar kenapa ketika kita kok dianjurkan untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar, yang nyata itu nyata, yang hak itu hak. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang sesat itu sesat, yang hak itu hak. Sehingga akan menjadi jelas mana yang hak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang batal, mana yang benar, mana yang salah. Nah, seperti itulah kekuatan bahasa itu. Berikutnya, kita tidak terlalu panjang berbicara itu ya. Kita langsung masuk bahwa bahasa ternyata juga bisa menjadi sarana dalam hegemoni sosial budaya. Bahasa itu kan bisa menjadi perpanjangan tangan dari sebuah sistem kekuasaan. Ya, saya ulangi. Bahasa itu bisa menjadi perpanjangan tangan dari sebuah sistem kekuasaan yang hegemonik, yang tujuannya untuk menyebarkan ideologi-ideologi yang dominan. Ya. Representasi budaya global dunia dewasa ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat ya antara peran bahasa dunia dalam proses munculnya suatu budaya menjadi budaya yang global. Ya, coba sekarang ini. Karena sekarang ini yang lebih dominan negara-negara besar itu kan menggunakan bahasa Inggris ya, tentu menggunakan bahasa Inggris. Maka sesungguhnya bahwa budaya-budaya yang akan muncul dan akan digemari oleh anak-anak kita adalah budaya-budaya yang mengusung di situ bahasa Inggris. Budaya-budaya pop ala barat, film, makanan, minuman, pakaian, tradisi, kemudian fans, fashion dan seterusnya itu menjadi bagian dari produk barat. Produk yang menggunakan bahasa Inggris sekaligus ini untuk memberikan sebuah propaganda bahwa itulah budaya barat yang maju. Jadi sekali lagi bahwa bahasa seringkali menjadi perpanjangan tangan dari sebuah sistem kekuasaan yang hegemonik tadi tentunya. Nah, karena itulah maka tentu kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kemudian kita ikut larut dalam hegemoni itu. Kita harus bisa berpikir dengan nalar yang cerdas. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini bahwa framing yang berupa bahasa melalui medsos, media sosial yang luar biasa itu menjadikan sekarang tadi sesuatu menjadi kabur, yang benar jadi salah, jadi remang-remang minimal, yang salah jadi tampak benar. Bahasa saya yang hak jadi hak, yang batil menjadi benar. Nah, karena itulah maka dari sini kita menjadi tahu tentang betapa bahasa memiliki kekuatan. Ya, bahasa memiliki kekuatan dan karena itu pergunakanlah bahasa untuk kebaikan. Kepada mahasiswa hendaknya nanti bisa melengkapi ya presentasi Ustadz ini dengan melakukan pelacakan terhadap berbagai macam referensi. Tentu sangat banyak sekali buku-buku atau referensi tentang bahasa yang berperan terhadap politik, sosial, dan budaya dan sebagainya, yang karenanya kita harus berhati-hati menggunakan bahasa itu. Semoga Allah merahmati kita sekalian, dan kita akhiri. Dan perlu diketahui karena ini pertemuan yang terakhir, setelah itu nanti kemudian ada tugas yang tentu harus dilakukan dan lihat dalam laman Google Classroom. Demikian, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.